kira-kira jatah tidur gue berapa ya? Semoga aja banyak, soalnya kan gue suka tidur. Tidur itu bukan hobi, nak. Keseringan tidur juga nggak baik, soalnya ngebuat kita jadi malas. Iya, Mah. Tapi kenapa jatah tidur aku nggak muncul-muncul ya? Gimana dong? Udah, kamu sabar aja sampai nanti sore. Nanti bakal muncul sendiri kok. Yang penting jangan ditungguin ya. Ya udah, kalau gitu aku pergi ke sekolah dulu ya. Mama titip pesan. Kalau jatah tidurmu udah muncul, jangan pernah kasih tahu orang lain. Lah, emangnya kenapa, Mah? Soalnya kalau jatah tidur aku banyak, aku tuh mau pamer sama teman-teman. Udahlah, kamu nggak usah kepo, tanya kenapa. Pokoknya kamu harus ikutin omongan Mama supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya gue sampai lagi di sekolah yang membosankan ini. Lu mau kemana? Ya mau masuk ke kelas lah. Emang kenapa, Ti? Lo harus kasih tahu dulu berapa jatah tidur lo, baru lo boleh masuk ke dalam kelas. Jatah tidur gue... bohongin aja deh, soalnya kan dia nggak tahu juga kalau gue bohong. Kalau jatah tidur lo cuma 1, lo nggak boleh masuk ke dalam kelas. Enggak kok, jatah tidur gue tuh ada 10. BTW, kenapa pakai ditanya-tanya gini dah? Semua murid wajib banget ditanya sebelum masuk ke dalam kelas. Jadi karena lo udah punya 10 jatah tidur, lo boleh masuk deh. Oke, agak aneh sih sebenarnya ditanya-tanya kayak gini. Tapi ya udahlah, yang penting kan gue boleh masuk. Buku yang dibuka halaman berapa, Bu? Buku. Hari ini kan kita nggak belajar karena sekarang adanya jatah tidur, jadi kita lebih memperhatikan ke jatah tidur aja. Maksudnya pelajaran diganti sama tidur, Bu? Yap, karena Ibu mau cari yang jatah tidurnya 1 di antara kalian semua. Tapi Bu, yang jatah tidurnya 1 itu kan... Vel, jangan bilang. Oh, nggak boleh ya? Nggak apa-apa kok, Bu. Ya sudah, kalian sekarang cuma perlu duduk di tempat dan Ibu akan melihat jatah tidur kalian secara otomatis karena Ibu punya kekuatannya. Kalian nggak perlu kasih tahu. Kenapa lo nyuruh gue diem, Ti? Padahal kan lo udah nyeleksi murid-murid, jadi di kelas ini nggak ada yang jatah tidurnya 1. Itu sebenarnya karena gue udah tahu rencananya Bu Guru, jadi gue udah nyelamatin orang-orang yang jatah tidurnya 1. Emangnya Bu Guru mau ngapain sama mereka? Rumornya sih orang-orang yang jatah tidurnya 1 akan berakhir di tangannya Bu Guru. Apa? Ih, gak perlu kaget gitu, Vel. Kan jatah tidur lo ada 10. Ti, sebenarnya jatah tidur gue adalah 1. Astaga, Vel. Kenapa tadi lo bohong? Padahal kan niat gue buat nyelamatin lo. Gue gak bermaksud bohong, tapi jatah tidur gue ini baru muncul. Gawat, lo harus berusaha kabur dari Bu Guru. Gimana cara kaburnya ya? Oke, Ibu udah selesai nge-scan jatah tidur semua dan hasil memang nihil, nggak ada yang jatah tidurnya 1. Loh aneh, jatah tidur gue kan 1, tapi kenapa nggak terdeteksi ya sama kekuatannya Bu Guru? Wow. Tunggu, sepertinya ada 1 orang yang mendapat jatah tidur 1 di kelas ini. Aha, saya tahu. Feli, kamu harus ikut saya ke ruangan guru sekarang juga. Aduh, mampus gue ketahuan deh. Tunggu, Fel. Jangan pergi ke kantor guru. Bilang aja lo sakit, jadi lo ke UKS aja. Memangnya kenapa, Kay? Kelihatannya lo ketakutan gitu. Kan rumornya yang jatah tidurnya 1 akan berakhir di tangan Bu Guru. Itu artinya lo akan... Lu jangan nakut-nakutin gue deh. Gue nggak akan meninggal kok. Ya itu cuma rumor sih. Balik lagi ke diri lo sendiri. Lo percaya apa nggak? Kalau gue sih percaya. Ya udah gini aja deh. Gue bakal ketemu sama Bu Guru. Dan kalau nggak terjadi apa-apa sama gue, kalian nggak boleh percaya sama rumor itu. Jadi lo ngorbanin diri lo buat ngebuktiin itu. Oke. Permisi, Bu. Ada apa ya manggil saya? Karena jatah tidur kamu 1, saya minta kamu sekarang untuk tidur sekarang juga. Apa? Saya harus tidur? Ih, kalau gue pakai jatah tidur gue, itu artinya jatah tidur gue bakal jadi 0. Kalau gitu, kira-kira bakal terjadi apa ya? Cepat tidur sekarang juga, karena ada yang mau saya lakukan terhadap kamu. Kalau enggak, nilai kamu akan saya kurangi. Ya udah deh, Bu, saya bakal tidur sekarang juga. Nah, karena dia udah tidur, jadi ini kesempatan saya untuk melaksanakan rencana saya, kan? Vel, ayo bangun. Astaga, kenapa lo bisa di lantai kayak gini? Hah, gue kenapa? Ih, ngiler lagi. Mana basah tuh sampai ke lantai, sampai banjir. Ngapain lo tidur di kantor guru? Yang gue inget sih terakhir gue disuruh tidur sama Bu Guru. Terakhir kan jatah tidur lo 1. Jangan-jangan sekarang jatah tidur lo jadi 0. Ya enggak lah, Kay. Yang namanya kalau jatah tidurnya 0 itu kan kita pasti lemes. Ini gue enggak kan, masih aktif. Iya sih, dari ciri-ciri lo yang sekarang nggak mengarah kayak yang jatah tidurnya 0. Jatah tidur gue ada 1000 nih. Jadi gue mau bagi-bagi karena gue lagi baik hati. Astaga, gue tertarik banget buat dibagiin jatah tidurnya.
Tapi kenapa banyak banget ya orangnya di sini? Saingan gue banyak. Tenang aja, Vel, karena lo teman baik gue, jadi lo bakal gue utamain deh. Wow. Astaga, lo baik banget, Del. Lo emang sahabat sejati gue. Kalau gitu sekarang bagian jatah tidurnya dong. Ada syaratnya. Lo harus jadi baba gue selamanya. Gimana? Apa lo bilang demi jatah tidur doang? Ogah gue. Ya udah sih, itu pilihan lo. Tapi kalau jatah tidur lo habis, lo bisa meninggal loh. Jatah tidur gue tuh sebenarnya udah habis, tapi gue masih bisa beraktivitas tuh. Jadi lo nggak usah ancam-ancam gue buat dijadiin babu doang. Kok bisa? Ya udah kalau gitu gak usah sombong deh. Bu Guru. Aduh, Bu Guru kemana sih? Kok susah banget carinya? Tiara, kebetulan banget lo ada di sini. Kenapa, Vel? Pengen ngomong hal yang penting? Gue mau curhat sama lo kalau sebenarnya jatah tidur gue tuh sisa 0. Tapi kenapa gue masih hidup dan gak berakhir di tangannya Bu Guru ya? Itu semua karena lo gak langsung meninggal kalau jatah tidur lo 0. Lo bakal perlahan-lahan daya tahan tubuhnya menurun karena kekurangan tidur. Jadi karena jatah tidur gue habis, selain lemes juga gak bisa tidur lagi. Iya, mau sengantuk apapun juga lo gak bisa tidur lagi. Astaga, mustahil kan kalau ada manusia yang gak tidur? Iya bener tuh, jadi perlahan-lahan yang gak punya jatah tidur tuh akan meninggal. Kejam banget, gue jadi takut. Aku pulang. Ma, aku sedih banget. Kenapa anakku sayang? Cerita yuk, cerita. Tadi aku dapat jatah tidur 1, Ma. Terus aku kasih tahu Bu Guru dan disuruh tidur. Jadi sekarang jatah tidur aku ada 0. Astaga, kenapa kamu tetap kasih tahu orang lain? Jatah tidur 1 itu rentan banget buat dimanfaatin. Maafin aku, Ma. Aku lupa nasihat Mama. Terus sekarang aku harus gimana dong? Ya, Mama nggak bisa bantu karena ini merupakan hal yang di luar kendali Mama. Ya, aku kecewa banget. Tapi aku harus ngelakuin sesuatu kan? Kamu harus temuin Bu Guru di sekolah kamu. Karena Bu Guru itu terkenal bisa menambahkan jatah tidur. Setidaknya 1 aja kamu udah selamat. Gue harus ke sekolah lagi. Loh, ini kenapa banyak orang-orang yang tergeletak di jalan? Ngapain mereka tidur di jalanan? Kan ada rumah. Mereka semua itu bukan tidur, Neng. Melainkan mereka meninggal. Hah? Kok bisa ada orang yang meninggal sebanyak ini di jalanan, Pak? Emang terjadi apa? Mereka semua jatah tidurnya 0. Jadi mereka meninggal itu karena kekurangan tidur. Jadi yang punya jatah tidurnya 0 bakal bernasib kayak gini semua. Dari yang saya tahu memang begitu sih, Neng. Memangnya Neng berapa jatah tidurnya? Bapak nggak perlu tahu karena ini bukan urusan Bapak. Sekarang kasih tahu saya lokasi Bu Guru ada di mana. Oh, kebetulan tadi saya ketemu Bu Guru. Dia ada di belakang sekolah. Oke, gue harus bergegas. Dari tadi saya cariin kemana-mana, ternyata ada di sini. Kenapa? Kamu mau berterima kasih sama saya? Halah, jadi orang tuh jangan kepedean. Gara-gara Bu Guru nyuruh saya tidur, jadi sekarang jatah tidur saya 0. Jadi saya tinggal nunggu ajal doang nih. Hah? Kamu ini kurang belajar atau nggak tahu terima kasih ya? Hah? Maksudnya apa, Bu? Kalau ngomong yang jelas dong. Saya suruh kamu tidur itu untuk membantu kamu. Pas kamu tidur, saya kasih sesuatu untuk kamu makan. Anak ini harus makan pemberianku. Pantas enak. Apa yang terjadi setelah saya makan itu? Jatah tidur kamu memang 0. Tapi saya bantu kamu supaya kamu nggak merasakan rasa capek, lelah. Jadi kamu akan selalu merasa segar dan nggak perlu tidur lagi. Wow. Berarti saya nggak perlu tidur lagi? Wow, tapi kenapa ibu bantu saya? Karena sebenarnya kamu adalah anak ibu. Ibu pengen kamu bisa melakukan aktivitas yang lebih banyak tanpa terganggu dengan tidur. Jadi kemungkinan kamu sukses itu lebih besar. Gue bakal makin kaya kalau gue berbuat baik atau berbuat buruk. Karena gue gak mau masuk neraka, jadi mending gue pilih berbuat baik aja kan, biar masuk surga. Nah, hari ini kamu bolos aja ya, bilangin aja kamu sakit ke Bu Guru. Bohongin aja dia. Lah, aku gak mau, Ma, karena itu termasuk perbuatan yang buruk. Mulai sekarang aku cuma bisa melakukan perbuatan yang baik. Ya, jadi kamu tetap mau sekolah. Padahal Mama mau nyuruh kamu jualan, soalnya Mama kekurangan uang. Ya udah, kebetulan aku baru dapat uang nih. Kalau gitu, aku bakal kasih ke Mama semuanya. Lah, apa kamu nggak rugi, Nak? Enggak, Mah, karena mulai sekarang tiap aku berbuat baik, aku bakal dapat uang. Wah, kalau kayak gitu kita cepet dong kayaknya. Nanti bagi-bagi lagi ya ke Mama. Dikasih malah ngelunjak. Untung nyokap gue, kalau enggak udah gue selepet. Lo kenapa, Kay? Gue liatin dari tadi lo mondar-mandir mulu. Gue lupa ngerjain tugas dan sebentar lagi Bu Guru bakal periksa tugas kita kan? Kalau gitu lo boleh deh pinjam tugas gue. Maksudnya gue dibolehin nyontek. Ya ampun, lo ranking 1 terbaik yang pernah gue temui. Udah deh, gak usah banyak drama. Nih, silakan contek. Asik. Tapi Vel,
Lo nggak ada maksud tersembunyi kan? Kayak nyuruh-nyuruh gue gitu? Enggak lah, gue nggak bakal melibatkan lo. Tapi gue bakal dapat uang dari hasil ngasih lo contekan ini. Hah? Maksudnya apa tuh? Lo nggak perlu tahu karena ini rahasia. Ternyata saldo yang bertambah tuh beda-beda. Semakin baik kayaknya semakin banyak deh saldo yang gue dapet. Cuk, tolong balik cincin ini karena nenek belum makan 10 hari, Cuk. Hah? Belum makan 10 hari tapi nenek masih hidup? Kamu doain nenek mati ya? Bukan gitu, Nek. Aku mikir secara logika aja sih. Soalnya kan nenek udah tua jadi nggak kuat nahan lapar-lapar. Udah deh, aku beli aja cincinnya. Berapa harganya? Karena kamu sudah berbaik hati mau beli cincin nenek, jadi nenek kasih gratis aja deh buat kamu. Hah? Gimana sih? Nenek akan datang setiap kamu mengelus cincin itu, Cuk. Tapi Nek, aduh tuh nenek kemana ya? Padahal kan gue belum selesai ngomong. Hah? Saldo gue jadi 1M. Kalau saldo gue 1M kayak gini berarti gue bebas dong mau belanja kemanapun. Apa lo bilang, Vel? Saldo lo 1M? Lo dapet dari mana saldo sebanyak itu? Oh, uang 1M itu dari orang tua gue. Itu tandanya lo orang kaya dan lo harus datang ke pesta orang kaya. Hah? Pesta orang kaya? Itu impian gue dari dulu loh. Ya udah, ini dia alamatnya. Sampai ketemu di sana ya. Tunggu, dress code-nya apa ya, Ti? Nggak ada dress code. Lo bebas mau pakai baju apa aja. Mau pakai baju pelayan juga boleh. Lo bercanda kan? Nggak mungkin gue datang ke pesta orang kaya pakai baju pelayan. Kamu mau kemana malam-malam kayak gini? Belum malam kok, Ma. Ini kan baru jam 7. Tapi ya, kamu itu biasanya setelah jam 5 sore udah nggak pernah lagi keluar-keluar rumah. Ini buat Mama curiga banget loh. Tenang aja, Ma. Aku mau pergi ke suatu tempat dan bakal membuat semua orang percaya kalau aku adalah orang kaya. Hah? Emangnya sekarang uang kamu ada berapa sampai-sampai kamu sebut kamu adalah orang kaya? Aku punya saldo 1M. Ya ampun, Nak. Mama peringatkan ya. Jadi orang kaya itu nggak enak. Jangan sampai kamu hilaf. Dari yang aku rasain sih enak banget ya, Ma. Soalnya kita dapat pelayanan khusus gitu. Ya udah, kamu boleh pergi asalkan pulangnya jangan malam-malam ya. Nah, gue udah sampai nih di pesta orang kaya. Emang keren banget sih dekornya. Kalau gitu gue langsung masuk aja deh. Kamu nggak boleh langsung masuk. Kamu tidak ada tanda-tanda orang kaya. Lah, Bapak nggak tahu kalau saya orang kaya baru di kota ini? Enggak, perlihatkan bukti bahwa kamu adalah orang kaya. Hah? Jadi Bapak ngeremehin saya bukan orang kaya gitu dari penampilan saya doang? Bukan seperti itu, tapi semua orang yang datang ke pesta ini memang wajib membuktikan bahwa mereka adalah orang kaya atau bukan. Aduh, gue harus buktiin dari mana ya? Soalnya saldo ini kan cuma gue yang bisa lihat. Tunggu. Coba saya lihat tangan kamu. Tangan saya? Nih, kenapa? Tangan saya bagus. Astaga, cincin ini kan. Oh, ini cincin penyelamat saya, Pak. Berkat cincin itu, kamu saya izinkan masuk deh ke dalam pesta ini. Asik, beneran, Pak. Bapak baik banget deh. Tapi sebelum itu, coba kamu usap deh cincin itu. Karena saya butuh bantuan neneknya. Nenek? Gue kan bisa panggil sepuasnya, jadi harusnya kalau bantu pas satpam ini cuma sekali nggak apa-apa kan? Setelah diusap, kamu boleh masuk. Oke, harusnya sekarang nenek itu udah dateng kan? Ada perlu bantuan apa, Cuk? Sayangku, my honey bunny sweetie. Akhirnya kita bertemu lagi. Ya ampun, kamu hanya boleh panggil nenek dalam urusan mendesak. Nenek tak mau lagi bertemu dengan orang ini. Iya, Nek. Tapi setidaknya saya udah berbuat baik kan? Karena udah mempertemukan kalian berdua. Jadi saldo saya bertambah deh. Gue kan udah sampai di tempat acaranya nih. Tapi kok sepi banget ya, nggak ada orangnya. Jangan-jangan gue dikerjain sama Tiara. Ini bukan pesta orang kaya, melainkan lo tuh udah masuk ke jebakan gue. Selamanya orang kaya di sekolah kita tuh cuma ada 5 dan gak pernah bertambah. Jadi gue gak diakuin nih sebagai orang kaya. Gak heran juga karena lo bisa ngelewatin keamanan satpam yang super ketat itu. Sebenarnya itu semua karena gue pakai cincin ini, jadi gue dibolehin masuk deh. Cincin. Itu kan cincin keramat. Siapapun yang punya cincin itu bakal jadi orang kaya dan punya jin nenek. Apa lo bilang? Jin? Lo bisa minta apapun sebanyak 3 kali dari jin nenek itu. Tadi kan gue udah pakai 1 kali, berarti tinggal 2 kali lagi dong. Sekarang ini termasuk keadaan yang mendesak kan, jadi gue harus panggil nenek itu lagi dan minta sesuatu sama dia. Oke, tinggal usap cincin ini kan. Kali ini apa permintaanmu, Cuk? Nek, saya minta supaya saldo saya bertambah jadi 1 triliun. Baik, akan nenek kabulkan, tapi gantinya kamu harus selalu berbuat baik. Oke, saya terima, Nek, karena emang itu ketentuannya dari awal. Baiklah, sembriwing, Nih, kenapa orang-orang pada menjauh dari gue deh? Emangnya
gue bau atau ada yang salah gitu? Itu semua karena cincin itu. Semua orang takut lo jahatin atau lo kutuk gitu karena kan lo punya jin. Hah? Mana mungkin gue punya larangan buat ngejahatin orang. Kalau gue ngejahatin orang, semua saldo gue bakal hilang. Namanya kalau berbuat jahat mah nggak mandang keadaan dan orang. Udah deh, intinya nggak perlu takut sama gue karena gue nggak mungkin jahatin kalian. Aduh, tangan gue kebeset kertas nih, sakit banget. Tenang aja, gue selalu bawa kotak P3K kemanapun gue berada kok. Wah, makasih. Ternyata lo nggak jahat dan baik banget. Iya dong. Ternyata kalau gue berbuat baik selain bisa mempertahankan, masih bisa nambah nih saldo. Gue suka deh sama pesta orang kaya ini. Kapan-kapan undang gue lagi ya, Ti. Lah, emangnya lo nggak kapok? Bukannya tadi lo udah gue rendahin ya? Gue nggak kapok, soalnya kan pesta ini emang khusus orang kaya dan gue emang asli orang kaya. Setelah gue telaah, ternyata orang-orang tuh pada setuju loh kalau lo bukan orang kaya asli. Tunggu, maksud lo apa? Kita setuju buat usir lo dari pesta ini karena lo udah ganggu kenyamanan kita semua. Ti, lo lupa kalau gue punya jin nenek yang bisa kabulin keinginan. Katanya lo nggak mungkin bisa berbuat jahat dengan jin itu karena nanti saldo lo bisa hilang kan? Astaga, ini pasti Dela yang bocorin. Enggak, siapa bilang gue takut sama kalian? Lo berani apa-apain kita? Jangan macem-macem ya, Vel. Oke, sekarang gue harus panggil nenek itu lagi. Usap cincinnya. Nek, aku minta supaya semua orang kaya di gedung ini jadi jatuh miskin lagi. Kamu yakin, Cuk? Itu kan perbuatan yang jahat. Yakin, Nek, karena mereka udah nindas aku. Jadi mereka udah pantas dapetin hal ini. Baiklah kalau kamu yakin. Semriwing, serut. Oke, pasti sekarang saldo gue bakal hilang kan? Loh, kok jadi tak terhingga? Bukannya barusan gue berbuat jahat ya? Sebentar nenek deteksi. Oh ternyata kamu telah membantu semua orang membasmi koruptor. Jadi semua uangnya buat kamu, Cuk. Apa nenek bilang? Berarti gue adalah orang kaya satu-satunya di kota ini dan gue udah jadi orang kaya sejati.